Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Mona selaku guru pamong dari MI Al Munawaroh, kemudian Erika selaku mahasiswa PLP dari UIN STS Jambi. Baik, hari ini kita akan mengadakan konferensi yang membahas tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan Erika selama 2 bulan ini. Baik, konferensi ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Erika sebagai mahasiswa praktikan, kemudian kelemahan-kelemahan apa saja yang ternyata terjadi dihadapi oleh Erika, kemudian upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja atau kemampuan mengajar Erika ke depannya gitu. Baik, bisa dimulai dari jurnal reflektifnya, boleh saya lihat ya. Oke. Jurnal efektifnya telah dibuat oleh Erika. Bisa disampaikan mungkin kelebihan 3 hal baik yang telah diperoleh dari Erika selama mengajar di sini. Setelah melaksanakan pembelajaran di sini, saya mempunyai 3 kemampuan yang telah saya pahami. Yang pertama, saya sudah mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan topik yang saya ajarkan. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada media audio visual seperti video pembelajaran dan juga kartu abjad atau kartu angka. Lalu yang kedua, saya sudah mampu memberikan penguatan dengan cara mengapresiasi siswa dengan baik secara verbal maupun non verbal. Lalu yang ketiga, saya sudah cukup mampu menyesuaikan RPP, OKPD, dan materi yang akan saya ajarkan di kelas. Oke, baik. Alhamdulillah ya, sudah banyak hal yang diperoleh di saat mengajar di sini. Baik, sekarang coba ajukan 2 pertanyaan mengenai kelemahan atau kekurangan yang dihadapi oleh Erika selama mengajar. Baik Bu, selama melakukan pengajaran, menurut saya masih mengalami kekurangan. Yang pertama, saya masih mengalami kendala di bagaimana cara agar siswa tetap fokus pada saat pembelajaran. Yang kedua, karena kurangnya fokus siswa tadi, maka mereka kurang mendengarkan penjelasan saya berikan, sehingga saya melakukan penjelasan yang berulang kali dan itu mempengaruhi waktu, sehingga saya masih berkendala dengan manajemen waktu saat pembelajaran. Baik, terima kasih. Masalah-masalahnya telah dicatat ya. Sekarang mungkin sekiranya bantuan apa yang dapat diberikan oleh Bu Mona selaku GP dan saya juga sebagai DPL kepada Erika dalam meningkatkan kegiatan atau aktivitas mengajarnya nanti. Baik Bu, bantuan yang saya butuhkan pastinya bimbing dari Bu Askia sebagai dosen pembimbing dan juga Bu Mona sebagai guru pamong saya di FI Al Munawaroh. Bimbingan itu baik berupa saran ataupun mungkin nanti kita bisa melakukan diskusi lagi agar pembelajaran kedepannya lebih baik, lebih aktif dan lebih efektif lagi. Oke, baik. Itu pendapat dari Erika ya. Sekarang yang saya tanyakan untuk Bu Mona, kira-kira apa saja hal baik yang telah Ibu lihat selama observasi selama Erika mengajar di sini? Kira-kira apa saja hal-hal baik yang telah diperoleh dari Erika? Baik Ibu, 3 hal baik yang saya lihat dari Erika. Yang pertama, media yang digunakan sudah tepat, sudah sesuai dengan materi yang diajar, yaitu mengenal bilangan 11 sampai 20. Kemudian yang kedua, metode pembelajarannya sudah sesuai, yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi yang bisa mengaktifkan siswa itu di kelas. Kemudian yang ketiga, perangkat mengajar sudah baik, sudah disertai dengan RKPD yang sesuai dengan usia siswa kelas 1. Alhamdulillah, berarti banyak hal baik yang ditunjukkan oleh Erika ya Bu ya. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari Bu Mona kepada Erika terkait dengan kelemahan atau sekiranya Ibu anggap sebagai kekurangan gitu ya yang dihadapi oleh Erika. Mungkin ada klarifikasi kepada Erikanya sendiri.
dua hal yang masih saya rasa kurang selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh Erika, yaitu dari segi pengelolaan kelas. Di sini Erika sebelum memulai pembelajaran kurang memeriksa kesiapan siswa. Jadi terkendalanya nanti pas pembelajaran sudah dimulai, anak-anak belum siap dan akhirnya fokusnya kurang. Nah, kemudian Erika lebih berpatokan kepada anak-anak yang duduk di depan. Gitu. Nah, jadi yang di belakang aktif sendiri tuh, tidak menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Erika. Kemudian yang kedua, mungkin masih berkaitan dari pengelolaan kelas tersebut, yaitu manajemen waktunya tadi. Karena dari anak yang kurang fokus, kemudian kesiapan siswanya yang kurang maksimal tadi, sehingga banyak hal dalam proses pelajaran itu terabaikan, sehingga mengulur waktu dan waktu yang lama ya. Yang kedua yaitu manajemen waktu. Nah, dari hal yang disampaikan tadi, karena pengelolaan kelasnya yang kurang maksimal, sehingga ketika pembelajaran selesai masih ada anak-anak yang belum menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh mereka secara maksimal, masih belum selesai gitu ya. Saya rasa itu Bu kekurangan yang saya dapatkan. Baik, terima kasih kepada Bu Mona dan juga Erika yang telah mengeluarkan unek-uneknya begitu ya. Baik, saya juga pribadi ingin menambahkan mungkin pendapat dari hasil observasi saya gitu. Dari beberapa kali melihat Erika mengajar, mungkin betul apa yang Erika sampaikan bahwa alhamdulillah Erika terkait mengajar untuk kelas 1 khususnya, media yang digunakan sudah kreatif sekali, Bu, dibuat sendiri ya, dibuat sendiri. Alhamdulillah sangat kreatif sekali, Ibu. Juga ada usaha untuk mengaktifkan siswa gitu, apalagi kelas 1 gitu ya, yang perlu ada permainan sambil belajar tersebut gitu. Tapi namun di ini ada kekurangannya, medianya tuh jadi sayang karena balik lagi apa yang Bu Mona sampaikan, Erikanya aktifnya hanya di depan aja gitu. Sedangkan kelas 1 kan kalau misalnya tidak diberikan fokus untuk semua siswa, jadinya hanya sebagiannya aktif, sebagiannya lagi udah ya pasif, lompat sana lompat sini, pokoknya tidak mengikuti pembelajaran dengan efektif lah gitu yang sebagiannya gitu. Jadi mungkin masukan dari saya adalah mungkin ya kembali lagi seperti Bu Mona sampaikan, bisa diberikan pendekatan kepada siswa-siswa yang di belakang. Mungkin Erikanya juga memperhatikan setiap siswanya baik di depan maupun di belakang. Kemudian sekiranya yang di belakang mungkin ada permasalahan, mungkin mereka nggak ngerti atau nggak terlalu dengar yang apa Ibu Erika sampaikan misalnya gitu. Jadi bisa diberikan fokus, diberikan bantuan. Sekiranya kalau ada kekurangan, ada kelemahan dari siswanya, bisa diberikan masukan-masukan gitu, diberikan arahan gitu. Jadi siswanya juga merasa bagian dari kelas juga, apalagi kelas 1 ya gitu. Gak apa-apa aktif sebenarnya, tapi biar medianya juga jadi efektif juga gitu. Jadi semua aktif juga menggunakan media tersebut gitu. Dan itu dari saya pribadi. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi ya cara mengajarnya. Kemudian dari Bu Mona, sekiranya apa saran yang dapat diberikan dari Bu Mona untuk Erika dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tadi gitu, untuk kedepannya mengajar lebih baik lagi? Iya, pastinya Erika memang harus berusaha lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Yang pertama sekali yang harus diperhatikan yaitu membangun motivasi siswa, kesiapan siswa, apakah mereka sudah siap dengan pelajaran yang akan kita mulai, seperti memeriksa bukunya sudah tersedia di meja atau belum, kemudian masih ada yang ngobrol masih ada yang ngobrol gitu. Jadi kalau sudah semua fokus, saya rasa apa yang jadi kendala nanti dalam proses pelajaran itu akan minim gitu. Nah, jadi penguasaan kelas akan terasa dengan kita sebagai guru di depan. Jadi anak-anak itu lebih fokusnya dengan ibu gurunya. Kesiapan mengajar dari mereka dan kesiapan siswa lebih ditingkatkan lagi. Saya rasa seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Mona saran-sarannya. Baik, untuk Erika bisa dicatat ya masukan-masukan dan apa yang telah kita dapat dari konferensi ini. Tuh, silakan dicatat di jurnal reflektifnya dan jangan lupa upaya tindak lanjutnya. Ke depannya harus melakukan apa? Sudah dicatat? Baik. Oke, silakan dibaca upaya tindak lanjutnya seperti apa? Oke, upaya tindakan pembelajaran selanjutnya. Tadi yang pertama, lebih mengaktifkan siswa dengan cara melakukan pendekatan personal dengan siswa tersebut, atau bisa melakukan juga dengan cara melihat atau berkeliling kelas dan memberikan arahan kepada siswa bagi siswa yang mengerti. Lalu yang kedua, lebih meningkatkan lagi pengelolaan kelas dan juga saya sebagai gurunya harus lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan juga harus memberikan motivasi kepada siswa, melihat persiapan siswa sebelum belajar agar bisa memanage waktu dan waktu. Oke, sudah dicatat di jurnal reflektifnya. Jurnal reflektifnya bisa dikumpul ya dan ditandatangan oleh DPL dan GP. Siap. Oke, baik. Baik. Oke, konferensi sudah selesai. Baik, terima kasih kepada Bu Mona selaku GP dan juga Erika sebagai mahasiswa PLP. Terima kasih, semoga kedepannya bisa diperbaiki dari masukan-masukan yang ada ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.